Selamat datang di materi perkuliahan Prinsip-Prinsip Pemasaran. Pada kesempatan ini, teman-teman akan belajar tentang chapter 1, yaitu Marketing, Creating and Capturing Customer Value. Nah, sebelum kita memperdalam apa saja sih yang akan dipelajari dari topik ini, yang pertama adalah teman-teman akan belajar bagaimana mendefinisikan marketing dan juga memahami step by step dari marketing proses. Selanjutnya lebih dalam lagi, teman-teman akan mempelajari inti atau akan mempelajari lebih dalam lagi masing-masing step atau masing-masing langkah dari marketing proses yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah harus bisa menjelaskan tentang marketplace dan juga customer. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi elemen kunci dari customer value driven marketing strategy, sekaligus marketing management orientation-nya. Yang keempat adalah tentang CRM, dan juga bagaimana nih kita sebagai perusahaan tuh bisa menciptakan value bagi konsumen sekaligus value bagi perusahaan kita sendiri. Yang terakhir adalah perubahan lanskap marketing di era sekarang. Nah, ini adalah konsep umum atau mind mapping gitu ya dari chapter 1 ini. Jadi di slide ini menjelaskan tentang apa itu marketing. Jawabannya ada di sini. Marketing adalah tentang bagaimana perusahaan menciptakan value bagi konsumen dan juga membangun customer relationship. Nah, tahapannya dimulai dari mana? Dimulai dari sini. Dimulai dari kita harus bisa memahami marketplace dan juga customer needs and wants. Gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara riset dan juga memanage marketing information dan juga customer data. Selanjutnya adalah mendesain sebuah customer driven marketing strategy. Pada dasarnya di sini, strategi yang ditekankan adalah tentang STP, yaitu tentang segmentation, targeting, dan juga positioning. Gitu. Nah, selanjutnya adalah membangun integrated marketing program yang memberikan superior value. Jadi yang namanya integrated itu sudah terpadu ya antara customer driven marketing strategy dan juga marketing program itu sendiri. Nah, strateginya bagaimana? Strateginya ada di marketing mix, yaitu produk, price, place atau distribution, dan juga promotion. Nah, value-nya dari mana? Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman itu membuat produk, itu harus bisa memastikan, oh iya, produk ini tuh harus menguatkan identitas perusahaan. Yang kedua adalah dalam segi pricing misalnya. Ini harus menciptakan nilai yang real gitu. Jadi antara produk dan juga harga ini make sense gitu ya. Logis untuk konsumen membeli produk ini. Yang ketiga adalah distribution, bagaimana kita harus menyeimbangkan antara demand dan juga supply. Faktor distribusi ini juga faktor yang sangat penting. Lalu yang keempat adalah untuk mempertahankan ketiga hal tadi sebelumnya adalah tentang promosi, bagaimana mengkomunikasikan manfaat atau value dari produk yang sedang kita jual. Nah, langkah terakhir adalah membangun profitable relationship dan juga create customer delight. Bagaimana kita membangun hubungan dengan konsumen yang pada akhirnya akan menghasilkan profit bagi diri kita sendiri. Tentunya ini harus dipandang dari segi demand, bagaimana kita membangun relationship dengan konsumen sekaligus dengan marketing partner. Pada akhirnya, ketika perusahaan ini menjalankan 4 proses marketing secara rutin, pada akhirnya perusahaan akan mendapatkan manfaat dari konsumen untuk menciptakan profit bagi perusahaannya dan juga customer equity. Artinya konsumen ini sudah melihat produk ini gitu ya. Mungkin bentuknya bisa kita lihat, oh ada produk review dari konsumen yang sudah beli dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya value ini harus dipertahankan. Kita harus terus mempertahankan value ini ya dengan cara membangun customer relationship tadi. Nah, value ini harus dipertahankan dengan menciptakan customer satisfaction dan juga konsumen yang loyal. Bagaimana ketika kita menjual produk, itu konsumen puas. Konsumen mau beli lagi. Yang kedua adalah capture customer lifetime value. Produk yang kita buat itu
ada value yang manfaat yang dirasa penting gitu untuk konsumen, gitu ya. Dan yang ketiga adalah increase share of market and share of customer. Untuk bisa mempertahankan value ini, tentunya kita tidak bisa menjual satu produk saja, tapi harus bisa meningkatkan market share dan juga konsumen kita dengan menjual produk yang lain. Gitu. Nah, namun proses marketing ini tuh dinamis sifatnya ya, karena ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi dari proses marketing ini. Yang pertama adalah tentang teknologi. Yang kedua adalah tentang managing global markets atau globalisasi. Yang ketiga adalah ensuring ethical and social responsibility. Nah, 3 hal ini adalah yang mempengaruhi marketing landscape di era sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tahap pertama, yaitu customer needs, wants, and demand. Pada dasarnya demand ini tidak tercipta sendiri, ya tidak tercipta ujuk-ujuk gitu. Berawal dari needs dulu. Jadi customer needs ini kita harus memahami kebutuhan dasar dari manusia, dari segi fisikal, sosial, dan juga individual. Lalu needs ini berkembang dan juga dibentuk oleh culture dan juga individual personality. Dan namanya adalah customer wants gitu. Nah, ketika wants-nya sudah tinggi, dia terciptalah demands, di mana konsumen ini betul-betul membutuhkan produk ini. Bisa terlihat dari makin banyak kompetitor yang membeli, yang menjual produk yang sama, atau semakin banyak konsumen yang mereview gitu produk yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya adalah ketika kita mempelajari customer needs, wants, and demand, itu tidak boleh kita tidak tidak menutup mata dari bagaimana produk ini dijual atau produk ini tuh spesifikasinya bagaimana, jasanya bagaimana, informasi apa yang diberikan, dan juga pengalaman apa sih yang ingin ditawarkan dari produk yang dijual ini gitu ya. Pada dasarnya produk yang kita tawarkan ini adalah untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Kenapa harus dibedakan antara kebutuhan dan keinginan? Karena ada produk yang pada dasarnya karena kebutuhan dan juga ada karena keinginan. Contohnya apa? Contohnya beras. Ada produk beras ini ada karena customer need, sedangkan produk beras yang organik ini karena ada customer wants gitu. Nah, pada dasarnya dalam memahami market needs and wants, ini ada sebuah penyakit ya dalam perusahaan gitu. Kadang namanya marketing myopia gitu. Jadi terlalu fokus dengan existing wants sampai kita lupa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari konsumen ini gitu. Jadi ini pun sering ada di konsumen di bisnis zaman sekarang. Nah, tadi selaras dengan marketing myopia gitu ya. Pada dasarnya tuh kalau marketer ini terlalu rendah gitu ya dalam berekspektasi konsumen tuh butuhnya apa. Nah, ini juga tidak selaras gitu dengan keinginan dari perusahaan, bahwa pada dasarnya perusahaan kan ingin profit setinggi-tingginya. Bagaimana cara menciptakan profit setinggi-tingginya? Ya dengan memberikan satisfaction yang bagus gitu dari produk yang kita jual. Kalau produk ini bagus, ya konsumen akan beli terus. Nah, tapi pada dasarnya kalau ternyata marketer itu terlalu tidak melihat customer value, di mana sih sisi customer wants dan juga needs-nya, nah ini juga akan membahayakan gitu. Jadi tidak seimbang antara kedua hal ini. Nah, sehingga solusinya adalah untuk bisa menyeimbangkan nih ekspektasi marketers dan juga kita memberikan value dan satisfaction yang maksimal, kita harus bisa melakukan market research dan juga memanage marketing activity dengan konsisten gitu. Nah, yang kedua adalah understanding marketplace and customer needs. Kita harus bisa memahami struktur dari pasar atau markets gitu ya. Pada dasarnya markets adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, baik itu online
maupun offline. Nah, di situ kita harus bisa memahami sebenarnya apa saja sih interaksi di dalamnya. Bukan hanya soal company and consumer ini, tapi company ini juga ada marketing partners-nya, yaitu suppliers. Dan suppliers ini pun juga bisa jadi juga partner dari competitors gitu. Dan juga kita harus bisa memahami marketing intermediaries. Contohnya marketing intermediaries itu contohnya seperti Gojek, JNE. Intinya yang bisa menjembatani company kita dengan konsumen. Tapi marketing intermediaries ini pihak ketiga gitu ya, dari company dan competitors. Nah, dinamika dari hubungan 5 pihak ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor environmental. Contohnya aja, sekarang faktor pandemi gitu ya, mungkin yang berubah itu konsumennya, tapi ada mungkin low demand gitu dari produk tertentu dan lain-lain. Nah, itu dipengaruhi oleh environmental forces. Kita akan mempelajari ini di chapter 3. Gitu. Nah, step yang kedua adalah designing customer driven marketing strategy. Bagaimana jadi marketing management itu adalah art and science ya. Jadi seni dan juga science untuk memilih target pasar dan juga membangun hubungan yang profitable atau bisa menghasilkan profit. Dimulai dari kita memilih konsumen yang cocok untuk membeli produk kita, yang akan bisa beli produk kita. Yang kedua adalah bagaimana sih kita membuat konsumen itu tuh ingin beli terus. Nah, customer driven marketing strategy dimulai dari market segmentation, yaitu dengan membagi pasar ke dalam segmen. Nanti di chapter selanjutnya itu akan dibahas lebih detail apa itu market segmentation. Bagaimana kita membagi pasar. Yang kedua adalah target marketing. Setelah kita tahu segmen market mana aja, kita harus memilih 1 atau 2 segmen market gitu untuk kita fokuskan. Yang ketiga adalah positioning. Bagaimana kita itu berbeda dari kompetitor dan juga sekaligus memberikan value untuk konsumen gitu. Nah, jadi value proposition ini adalah seperangkat benefit atau value yang dijanjikan oleh perusahaan kepada konsumen dalam rangka memuaskan kebutuhan mereka. Nanti di chapter selanjutnya adalah akan dijelaskan bagaimana membuat value proposition yang baik. Gitu. Nah, dalam mendesain customer driven marketing strategy tentunya ini bukan hanya dari sudut pandang konsumen aja, tapi dari sudut pandang perusahaan juga. Bagaimana nih perusahaan itu membuat orientasi marketing manajemennya, gitu ya. Mulai dari production concept, product concept, selling concept, marketing concept, dan societal concept. Nah, ini pun yang akan membentuk landscape marketing gitu, yang akan dan kelima hal ini adalah bentuknya itu tidak satu perusahaan tidak satu perusahaan tuh bisa mengadopsi 5 hal ini, gitu ya. Biasanya perusahaan akan memilih salah satu yang mereka paling bisa. Ada mungkin production concept dulu, ada yang mungkin product concept, selling concept. Mungkin kalau perusahaannya sudah bagus di 4 hal ini, dia akan beralih ke societal concept. Nah, tahap ketiga adalah preparing an integrated marketing plan and program. Tentunya komponen dari marketing plan and program adalah 2. Yang pertama marketing mix gitu ya, tentang produk, price, promotion, and place. Dan yang kedua adalah program dari marketing itu sendiri. Jadi marketing program itu adalah lebih ke planning untuk mengcommunicate dan juga mendeliver value proposition yang udah kita desain sebelumnya. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa marketing program ini adalah chosen customer.
Jadi kita tidak mungkin menjual produk ini kepada semua konsumen, tapi kita harus memilih konsumen yang paling bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bagaimana membangun customer relationship? Pada dasarnya kita harus memahami dua hal. Yang kedua adalah customer perceived value, yang kedua adalah customer satisfaction. Jadi perceived value ini adalah kita mesti melihat evaluasi dari konsumen terhadap produk yang sudah kita tawarkan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat perbedaan antara customer value dan total customer cost. Jadi misalnya ada sebuah produk gitu ya, antara harga dengan kualitas produk itu tuh seberapa beda. Apakah perbedaannya itu terlalu kentara gitu ya, terlalu beda banget, ini kayaknya terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, itu namanya customer perceived value. Itu dari segi harga, misalnya dari segi distribution itu bisa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar di chapter selanjutnya. Yang kedua adalah customer satisfaction. Kita harus bisa melihat kepuasan konsumen gitu ya. Bagaimana performa produk ini tuh pas dengan ekspektasi konsumen. Tentunya kedua hal ini, perceived value dengan customer satisfaction, adalah bagian penting kita untuk memahami untuk memahami performa produk kita di mata konsumen. Gitu. Building customer relationship, kita harus memahami betul-betul selected dalam memilih konsumen gitu ya. Semakin kecil kita menargetkan, semakin besar profitability-nya. Jadi kalau menjual produk itu harus fokus pada konsumen yang kita targetkan. Lalu yang kedua adalah yang paling penting adalah membangun interaktif yang konsisten atau yang sering gitu ya dengan konsumen. Bisa dari Instagram, blogs, website, dan lain-lain. Lalu ya dari segi supply ini juga tentang bangun relationship dengan partner seperti supplier, seperti mungkin kolaborator, brand kolaborasi, channel partner, distributor, dan lain-lain. Nah, capturing value customer yang terakhir adalah creating customer loyalty and retention. Bagaimanapun juga, pada akhirnya kita ingin konsumen itu tuh beli terus ya, beli produk kita lagi. Nah, ini ada istilah customer lifetime value, adalah sebuah nilai dari entire stream of purchase that customer would make over lifetime patronage. Jadi betul-betul produk ini tuh ada nilainya gitu di mata konsumen, dan itu tuh membekas di benak dia sampai kapanpun lah intinya gitu ya. Misalnya gini, Anda itu beli produk McD dari Anda kecil sampai sekarang, itu selalu membekas kan, oh iya saya tuh suka banget produk ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah customer lifetime value. Itu. Nah, tujuan yang ketiga adalah dari capturing value customer. Tujuan yang kedua adalah growing share of customer. Bagaimana konsumen itu bukan hanya membeli produk kita satu produk aja, tapi kita harus meningkatkan purchasing buying power dari konsumen terhadap kita dengan cara memberikan produk lain gitu. Yang terakhir adalah ini yang paling penting adalah building customer equity. Ini adalah capturing value jangka panjang dari perusahaan ya, bagaimana perusahaan ini bisa membangun relationship yang tepat gitu dengan konsumen yang tepat. Dan yang namanya membangun relationship harus bisa men-treat customer itu dengan baik, memaksimalkan treatment-nya, memuaskan treatment-nya supaya konsumen ini tetap loyal lagi. Nah, ini adalah contoh proyeksi atau klasifikasi perusahaan untuk bisa membangun customer equity. Dilihat dari loyalty dan juga potensial profitability-nya. Gitu. Mungkin kalau sekarang kita bisa lihatnya itu fenomenanya di kopi kenangan ya. Kopi kenangan itu kan betul-betul tuh ada tahapannya. Kalau udah beli 100, kita dapat treatmentnya A, tapi kalau udah beli 150, mungkin treatmentnya itu lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari bagaimana perusahaan membangun customer equity. Nah, sekian materi perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan selalu.